pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media interaktif. Media ini saya buat dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu sumber dan media pembelajaran IPS. Kalau begitu, yuk kita lihat saja. Selamat datang, para penjajah waktu. Perkenalkan, namaku Roro. Senang berkenalan denganmu. Izinkan aku untuk menjadi pemandumu dalam petualangan menjelajahi kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara ini. Apabila kamu berkenan, silahkan klik start. Kita klik start di sini. Klik start. Nah, di sini akan muncul main menu. Ada tujuan, materi, kuis, dan juga profil. Nah, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini akan muncul standar kompetensi, kompetensi dasarnya, indikatornya, dan tujuan pembelajarannya. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPS, yaitu sejarah, khususnya di kelas 5 SD semester 1. Langsung kita ke home. Kita ke main menu lagi dan kita lihat materinya. Nah, di sini di materi ini akan ada peta Indonesia. Di sini akan ada lokasi-lokasi di mana saja kerajaan itu ada, kerajaan itu terletaknya di mana. Nah, di sini misalnya di Kalimantan Timur ada kerajaan Kutai. Di Sumatera Selatan ada kerajaan Sriwijaya. Di Jawa Barat misalnya ada kerajaan Tarumanegara, Pajajaran, Sunda, dan Galuh. Di DI Yogyakarta misalnya ada kerajaan Mataram Kuno, Bedang Pamulan, Kediri, Singosari, Majapahit, dan Holi. Dan di sini di Bali ada kerajaan Bali. Nah, misalnya kita akan ke kerajaan Kutai. Nah, akan ada tampilan gambarnya. Ini reruntuhan kerajaan Kutai yang masih ada di Indonesia. Kita klik next. Nah, di sini akan ada materinya, berdirinya kerajaan Kutai. Kita klik, ini prasastinya, yaitu prasasti Tugu Yupa, Tugu Tiang Batu. Kita next. Nah, ini puncak kejayaan Kutai terjadi pada masa Raja Mulawarman. Nah, kalau kita ingin melihat kerajaan yang lainnya, kita bisa klik peta. Kita kembali ke peta lagi dan klik kerajaan yang ini aja deh, yang Sumatera Selatan, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kita klik. Nah, akan ada kerajaan Sriwijaya. Ini bekas reruntuhan kerajaan Sriwijayanya, gambar ini. Nah, kita next. Nah, akan muncul materi kerajaan Sriwijaya. Nah, kita next. Nah, puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada Raja Balaputra Dewa. Kita next. Nah, di sini ada prasasti kerajaan Sriwijayanya, ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karanggirahi, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Talas Kesema, prasasti Talas Kesema. Langsung ke peta aja. Nah, dan nih kita kembali ke home. Nah, di sini ada quiz. Kita ambil quiz. Pilihlah salah satu jawaban yang menurutmu benar di antara A, B, C, atau D. Oke, kamu siap? Saya siap. Dan klik mulai. Klik mulai. Nah, dan ini ada soalnya, kerajaan Kutai mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan kerajaan Darmawana. Oh, kurang tepat. Ayo coba lagi. Nah, kita Raja Mulawarman. Nah, kita next. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui atas dasar sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti berbentuk ini, ya, dengan tanya next. Ada soal berikutnya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Bukan. Raja
adalah putra dewa. Ya, benar, betul kita. Kalau misalnya sudah melalui kuis, kita kembali ke home saja. Nah, di sini setelah kuis ada profil. Nah, ini profil saya. Afti Nuraini, ya bisa dibaca. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, kita kembali ke home. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik. Kamu yakin ingin keluar? Yes. Nah, mungkin itu yang media interaktif saya. Nah, saya buat ini di PowerPoint. Yeay. Nah, di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari media interaktif saya, yaitu kelebihannya menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar sehingga siswa tidak akan cepat bosan dengan pelajaran tersebut, dapat mempermudah guru dalam menyampaikan atau memperjelas konsep pembelajaran, dapat mempermudah siswa dalam menangkap dan memahami materi yang diberikan. Keempat, pembuatan media interaktif sangat ekonomis. Kelima, praktis, mudah dibawa karena berbentuk file. Kenapa menarik perhatian siswa? Karena kalian bisa lihat di sini banyak sekali nih. Karena kalian bisa lihat di sini banyak sekali gambar-gambar yang sangat menarik perhatian siswa ya. Gambar-gambarnya sangat menarik. Jadi siswa nggak mudah bosan. Dan lagunya juga kalian bisa menambahkan lagunya di audio. Dan kayak tadi ada Roro itu pakai suara saya sendiri record. Nah, terus dapat mempermudah guru tentu saja karena di sini sangat memperjelas konsep dengan gambar-gambar yang real seperti peta dan gambar-gambar prasasti-prasastinya dan menyampaikan dan memperjelas konsep pembelajarannya. Dapat mempermudah siswa dalam menangkap dan memahami materi. Tentu saja pembuatan media interaktif sangat ekonomis. Kenapa? Karena kalian nggak perlu butuh banyak uang buat membuat media interaktif ini. Cukup dengan menggunakan laptop dan Microsoft PowerPoint dan juga WiFi kalian untuk mencari gambar-gambar seperti ini, gambar background, gambar-gambar yang mungkin menarik perhatian siswa dan media ini juga praktis, mudah dibawa kemana-mana karena berupa bentuk file. Kalian bisa memasukkannya pada flash disk kalian dan bisa dibawa kemana-mana ataupun bisa dipindahkan ke handphone kalian. Saya yakin kalian telah menggunakan Android, jadi kalian bisa membukanya dimanapun dan kapanpun di HP kalian. Mungkin ada kekurangannya. Kekurangannya membutuhkan keterampilan dalam menggunakan MS PowerPoint. Ya, kekurangannya itu kita harus lebih belajar lagi dalam mengoperasikan MS PowerPoint. Terutamanya saya menggunakan MS PowerPoint. Saya punya tips buat kalian. Kalau kalian ingin membuat hal yang seperti ini seperti saya, kalian harus menguasai mengenai ini animation. Di sini ada animation pen. Kalian harus menguasai tentang ini semua dengan animationnya. Bagaimana kalian harus mengatur after previous, misalnya with previous atau on click, atau durationnya atau delaynya, hal seperti itu. Dan harus bermain dengan audio visualnya juga. Nah, banyak ya kalau kalian ingin belajar sekarang ini di YouTube ataupun di mana-mana kalian bisa mempelajarinya sedetail mungkin atau semendalam mungkin. Yang kedua, kekurangannya tidak dapat ditampilkan di daerah pedalaman. Tentu saja kalau misalnya daerah pedalamannya gak ada listrik, susah sekali untuk menampilkannya. Tapi karena sekarang sudah bisa dimasukkan ke Android, kalian mungkin masih bisa di daerah pedalaman ke anak-anak muridnya pakai HP nunjukin media interaktif ini. Nah, mungkin cukup sekian. Dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata
sampai bye-bye. Bye.